apakah dengan merusak kredibilitas ataupun kepercayaan terhadap Nopi dengan membuka aib-aibnya Nopi ke publik dapat mempengaruhi proses hukum? Kalau di Indonesia dalam hukum ataupun pidana tertentu itu memang dapat mempengaruhinya. Karena kita tahu sendiri ada hukum yang tidak tertulis di Indonesia, yaitu no viral no justice. Kan maksud daripada no viral no justice ini itu hukum berlandaskan kepada opini publik, ya kan? No viral no justice itu artinya hukum itu, ya kan, ditentukan oleh tekanan dari publik. Kalau publik maunya A padahal hukumnya B, bisa aja berubah dari B ke A, begitu loh. Nah, lantas bagaimana dengan kasusnya Nopi ini ataupun kasus donasinya Nopi ini? Apakah dengan berupaya menjatuhkan Nopi, merusak kredibilitasnya, dapat mempengaruhi hukum? Karena yang saya baca itu begini, pihak lawannya Nopi itu berupaya ataupun mencari lah ya, bagaimana caranya menjatuhkan Nopi dari sisi kredibilitas, begitu loh. Dengan harapan nanti ketika misalkan terbongkar aibnya, bahwasanya Nopi itu tidak sebaik yang dikira, yang selama ini dianggap sebagai malaikat tak bersayap, ternyata ya misalkan ya buruk gitu loh sifatnya gitu, tidak sebaik yang dikira, maka goalsnya ataupun tujuan akhirnya itu apa? Nah, kalau orangnya aja buruk seperti itu, kelakuannya jelek, ya kan, kredibilitasnya diragukan, itu artinya kemarin yang ngotak-ngatik duit donasi Agus ya berarti orang nggak beres, tidak bukan orang baik, bukan seperti kalian yang menganggap Nopi itu malaikat. Kan endingnya itu ke sana, goalsnya itu ke sana, sehingga meragukan pengelolaan donasi yang kemarin untuk Agus itu. Wah, berarti ini memang permainannya Nopi nih. Itu kan tujuan daripada lawannya Nopi. Nah, apakah ini bisa mempengaruhi pada proses hukum? Kita akan temukan jawabannya. Namun sebelumnya, proses ataupun menjatuhkan kredibilitas seseorang itu dalam beberapa pidana tertentu sangat memang bisa berpengaruh untuk di Indonesia. Saya ambil contoh misalkan penjunuhan, kasus penjunuhan pasal 340, ya kan. Nah, begini nih. Ini misalkan terjadi penjunuhan, ditemukanlah dua tersangka. Kita katakan ini minim bukti, jadi buktinya itu sangat sulit ditemukan gitu. Namun kecurigaan itu mengarah kepada dua tersangka. Contoh lah si Joni dan si Budi. Nah, begini, karena ini minim bukti, kemudian ada terjadi proses pembunuhan karakter, ya kan, ataupun yaitu merusak kredibilitas. Misalkan yang dirusak itu adalah si Joni, gitu kan. Sedangkan si Budi itu dia berhasil, misalkan lewat media sosial, lewat bayar buzzer, dia berhasil citranya baik di mata publik. Sedangkan si Joni ini citranya buruk di mata publik. Entah bagaimana caranya, apakah nyewa buzzer, apakah nyewa orang-orang influencer untuk menjelek-jelekin Joni dan membaik-baikin si Budi, begitu loh. Nah, karena ini minim bukti, maka hukum di Indonesia kembali lagi tidak tertulis, no viral no justice. Akhirnya penjunuhan ini itu ditekan oleh publik, membentuk satu opini di publik bahwasanya si Joni inilah yang buruk sifatnya, sedangkan si Budi ini baik. Maka dalam hukum ini karena minim bukti, maka hukum itu akhirnya berjalan berdasarkan tekanan opini publik, begitu. Nah, itu tadi no viral no justice itu ya. Nah, karena minim bukti, akhirnya yang dijadikan senjata yaitu apa? Motif daripada penjunuhan, begitu loh. Kalau si Budi itu terframing di media, di masyarakat, opininya baik, gitu loh.
Akhirnya orang menyimpulkan, beropini, si Budi tidak ada motivasi untuk menjunuh, begitu loh, karena dia orang baik, begitu loh. Sedangkan si Joni misalkan terframing dia itu suka mabok, suka main cewek, misalkan begitu ya, suka clubbing dan lain sebagainya. Maka ini membentuk satu opini di publik bahwasanya wah, si Joni ini nih yang punya motif, yang punya motivasi kan untuk melakukan penjunuhan, karena misalkan buat mabok duitnya, ya kan, buat main judol misalnya, atau buat main cewek, begitu loh. Karena karakternya dibentuk buruk, terbentuk ataupun dirusak, misalkan dengan nyewa buzzer apa, pokoknya di publik si Joni ini karakternya itu buruk, begitu loh, kredibilitasnya dirusak. Maka ini si Joni paling mungkin untuk ditersangkakan atas penjunuhan, meskipun minim bukti, tetapi mengarah menggunakan apa, motivasi. Karena si Budi motivasinya nggak masuk akal, begitu loh. Sedangkan si Joni sangat masuk akal, karena si Joni itu bla bla bla. Di kemudian hari ternyata pelakunya adalah si Budi yang dianggap baik ini. Kenapa bisa begitu? Itu tadi, ini adalah satu bentuk opini publik yang dapat mengubah hukum seseorang. Nah, itu tapi jelas ada pasalnya. Penjunuhan itu 340, begitu loh. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apakah dengan dijunuh karakternya Novi ini ataupun kredibilitasnya dirusak, misalkan begitu, bisakah mempengaruhi proses hukum? Begitu kan pertanyaannya tuh. Bisa saja, tapi agak sulit. Kenapa saya bilang agak sulit itu dilakukan? Karena tidak punya payung hukumnya tentang donasi ini, tentang kisruh di donasi ini, ya kan, begitu. Tidak ada payung hukumnya. Sedangkan penjunuhan jelas menggunakan 340, begitu loh. Maka ketika misalkan minim bukti pun itu bisa bisa menggunakan acuan motivasi. Nah, sedangkan di sini misalkan Novi berhasil dijunuh karakternya ataupun kredibilitasnya itu dirusak. Misalkan siapa itu aki-aki tuh, Heri Kuncoro, misalkan mengeluarkan bukti-bukti bahwa Novi sedang mabok, Novi sedang misalkan berzina dan lain sebagainya lah ya, begitu. Kemudian rusak nih nama baik Novi. Bisa nggak mempengaruhi? Bisa, tapi kemungkinannya kecil. Misalkan mau diarahkan, dipakai acuannya misalkan seperti tadilah ya, penjunuhan, motivasi, wah Novi itu ternyata bla 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 bla, rusak, berarti memang duit Agus waktu itu diselewengkan, dialihkan ke rekeningnya yayasannya Novi karena begini dan begitu. Ini karena motivasinya Novi itu buruk, misalkan gitu. Karena sifatnya buruk, jadi motivasinya Novi punya niat jahat untuk mengalihkan uang donasi ke yayasan. Bisa aja begitu. Tetapi mau terus dilanjutkan seperti kasus tadi penjunuhan 340 sulit. Kenapa? Karena tidak ada payungnya yang menaungi perselisihan donasi ini, begitu. Tapi itu bisa saja dilakukan, begitu loh. Maka dari uraian yang dari semua uraian yang saya sampaikan ini, pembahasan yang kita sampaikan ini, alangkah baiknya ini pesan buat Novi, yaitu apa? Jangan semua dipublish ke publik. Jangan semua diumbar ke publik, begitu loh. Ya kalau bahasa kasarnya, Anda itu cari teman, bukan cari musuh, begitu loh. 1000 teman itu kurang, 1000 musuh itu sudah lebih dari cukup. 1 musuh sudah lebih dari cukup, sedangkan 1000 teman itu kurang. Jadi kalau Anda punya masalah misalkan dengan Gary, begitu loh, jangan selalu diungkapkan di publik begini, meskipun Anda pakai inisial Garong apa dan lain sebagainya. Kenapa sih nggak langsung aja Anda ketemu, bicarakan baik-baik, begitu loh, selesaikan di belakang. Kalau terus di publik, khawatirnya nih orang menilai menjadi negatif kepada Anda. Itu sih saran ya, begitu loh. Kan semua orang boleh lah ya saling menasehati dalam kebaikan, begitu. Jadi buat Novi, saya juga nggak tahu apa niat Novi melakukan itu tuh, saya nggak tahu. Cuma kalau boleh nih orang-orang kayak kita
memberikan saran, yaitu kalau bisa diselesaikan internal, selesaikan internal, jangan dipublish. Jadi kan sekarang nih ya, netizen tuh seakan-akan Anda nih, Nopi nih, cari-cari masalah mulu gitu loh. Termasuk sama Gary, Anda cari masalah, seakan-akan kayak cari musuh begitu. Tapi itu asumsi lo ya, dari banyak netizen begitu. Tapi saya sih tetap berbaik sangka kepada Anda begitu loh. Namun sebagai saya yang ibaratnya suka dengan tindakan Anda, dengan kebaikan-kebaikan Anda, kan saya juga punya hak ya memberi nasihat kepada Anda. Salah satunya itu tadi, jangan terlalu diumbar ke publik. Kalau bisa diselesaikan ya selesaikan di belakang begitu. Ya udahlah, terima kasih karena sudah menyimak. Semoga kalian semua sehat selalu dan berkah rezekinya.